Sebelum kita mulai apa yang menjadi kajian pada Taman Ilmu kesempatan malam kali ini, saya mengingatkan untuk kita, terutama untuk pribadi kami, supaya kita senantiasa konsisten untuk terus menyampaikan kebenaran tentang masalah Palestina, tentang apa yang menimpa kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tentunya menyuarakan ini merupakan bagian dari sebuah kewajiban kita ketika Allah pilih kita berada di luar konflik di daerah Palestina. Karena sesungguhnya kita belajar pada surat Al-Isra 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu tidaklah memiliki sebuah kekuatan. Disitulah kita mendapatkan sebuah tadabbur yang sangat indah dari perkataan Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam salah satu penjelasan beliau mengatakan, kenapa Allah menyuruh kita ketika kita melawan kebatilan, Allah itu menggunakan perintah pada ayat ini surat Al-Isra 81 dengan mengatakan wa qul ja'al haqqu, katakanlah telah datang kebenaran. Kenapa perintahnya cuma mengatakan kebenaran? Padahal seharusnya secara logika mungkin perintahnya itu adalah berlarilah, songsonglah kekuatan, kebenaran dan yang sebagainya. Tapi yang menarik adalah ketika Allah memulai pada surat Al-Isra 81 dengan mengatakan katakanlah telah datang kebenaran. Di situ kita mendapatkan sebuah jawaban indah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karena sesungguhnya kebatilan itu mendominasi pada kehidupan, bukan karena kebatilan itu sejatinya kuat, tetapi sejatinya kebatilan itu mendominasi kehidupan karena sedikitnya orang yang berbicara tentang kebenaran. Karena kebenaran itu sifatnya lemah, maka setiap muslim kalau mereka konsisten menyampaikan telah datang kebenaran, maka kebatilan itu ketika menghadapi orang yang konsisten menyampaikan kebenaran, pasti kebatilan itu tidak akan pernah menang. Karena apa? Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu lemah. Zahuk itu, Pak, sesuatu yang tidak berakar, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau dalam bahasa ilustrasi kehidupan kita, zahuk itu kayak enceng gondok. Tampaknya dari atas itu rapi, tampaknya dari atas itu rapat, tapi ternyata ketika kita mencabutnya itu gampang. Kenapa? Karena akarnya berakar kepada air dan tidak berakar kepada tanah. Itulah yang disebut dengan zahuk. Makanya akhirnya ini kalau kita korelasikan dengan apa yang terjadi pada masalah Palestina adalah sesungguhnya Yahudi laknatullah alaihim, maka sesungguhnya mereka itu ketika melawan setiap muslim yang konsisten menyuarakan kebenaran tentang masalah Palestina, maka sesungguhnya kebatilan itu tidak akan menang. Dan itulah yang menjadikan kita harus speak up, kita harus bicara, karena sesungguhnya ini merupakan bagian dari opini yang harus kita menangkan. Dan ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan setiap waktunya untuk merupakan bagian dari sebuah kecintaan kita kepada masyarakat Palestina dengan menyuarakan terus. Saya sedih ya, 2 hari yang lalu saya mendapati ada seseorang yang notabene dia seorang ustadz menulis sebuah kalimat, kalian ini memberitakan Palestina terus ngapain? Mencari follower ya, Masya Allah ya. Maka sesungguhnya tulisan ini adalah tulisan yang tidak sepantasnya keluar dari orang yang paham ilmu. Karena sesungguhnya menyuarakan Palestina itu bukan masalah follower, bukan masalah engagement, bukan masalah exposure supaya follower kita bertambah. Insya Allah bukan. Dan kita tidak bisa menghakimi batin kehidupan hati setiap manusia, tapi kita tetap menyuarakan Palestina setiap waktunya karena kita tahu kalau kita diam maka opini akan dibentuk oleh BBC, dibentuk oleh NBC, dibentuk oleh seluruh portal dan kanal berita yang dimiliki oleh orang Yahudi. Dan akhirnya yang menjadi korban adalah orang yang mereka tidak mengetahui porsi kebenaran berita yang sesungguhnya. Kita tentunya tahu Rasulullah mengatakan dalam sanad yang sahih, inna minal bayani la sihrun, sesungguhnya sebagian dari keterangan itu sihir. Karena apa? Karena sesungguhnya mengubah yang benar menjadi salah, yang salah itu menjadi benar.
Makanya ketika kita memahami yang benar itu di mana, kita konsisten menyampaikan, kita konsisten memberitakan, bukan masalah apapun, bukan masalah follower kita, bukan masalah ini kita ramaikan terus, bukan. Tapi kita menyuarakan terus supaya manusia itu tahu yang benar dan yang salah itu siapa. Supaya ketika kita selalu menyuarakan, maka janjinya Allah itu datang. Innal batila kana zahuqa. Maka sesungguhnya kebatilan itu sejatinya lemah dan pasti dia akan sirna. Selama dengan satu syarat, orang yang berada di atas keimanan konsisten, mereka itu menyuarakan kebenaran. Dan ini tanggung jawab kita, Pak. Jadi janganlah kita mendiamkan. Tentunya ada proses cek, recheck, cross check, dan double check setiap kita mendapatkan berita. Tapi setiap kita sudah mendapatkan sebuah berita yang ada pada masyarakat di Palestina, terutama di Gaza, kita sudah cek, sudah kita recheck, kita cross check, kita double check, maka kita beritakan. Dan memberitakan ini bisa jadi ada satu nyawa anak kecil yang terselamatkan. Dengan kita menyampaikan, kita akan semakin tahu ada banyak pertolongan-pertolongan yang Allah nanti berikan selama kita konsisten mengatakan wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Makanya akhirnya kita paham, Pak, kegelapan itu mendominasi bukan karena kegelapan itu kuat, enggak. Kegelapan itu mendominasi karena tidak ada yang menyalakan lampu. Tapi ketika sudah ada yang menyalakan lampu, ceklik, kegelapan hilang, Pak. Kegelapan tidak bisa melawan pijar lampu. Kegelapan tidak bisa melawan sinar mentari. Kegelapan tidak bisa melawan cahaya bulan purnama. Karena memang kegelapan itu lemah. Tetapi dengan satu syarat, kita termasuk orang yang menyalakan lampu, menghidupkan pijar supaya kebatilan dan kegelapan itu menyingkir. Nah, itulah yang menjadikan kita merenung di dalam surat Al-Isra 81. Allah cuma menyuruh kita untuk kul ja'al haqqu. Kalau kita pikir secara logika, lah cuma ngomong doang, kok kebatilan bisa kalah? Karena memang kebatilan itu lemah, sebagaimana lemahnya sarang laba-laba. Kalau kita konsisten bicara, pasti kebatilan itu akan mereka sirna. Makanya hari ini Masya Allah ya, BBC, NBC yang mereka memberitakan terus tentang masalah Palestina versi mereka, akhirnya kekuatan opini ini sudah berimbang ketika setiap orang mempergunakan medianya, menyampaikan suaranya, sampai kita dapati yang membantu Palestina bukan hanya mereka yang muslim, tapi sampai mereka yang masih dalam kondisi agama Kristen, ada agama Buddha ikut membantu. Karena pada dasarnya ini merupakan sebuah konsistensi kita di dalam kita memberitakan tentang masalah yang terjadi di sana. Semoga kita memahami tentang kewajiban kita, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada setiap para pemimpin kita dan setiap para jajarannya ketika sampai hari ini terus memberikan loyalitas dan memberikan keberpihakan kepada masalah Palestina. Semoga mereka segala urusannya diberkahi oleh Allah, dan semoga senantiasa dikuatkan di dalam setiap memimpin kebenaran. Amin insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Masjid Al-Falah Cagir, Jakarta Timur, kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan majelis ilmu pada malam kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sebuah hati yang senantiasa ikhlas. Tidak ada datangnya kita ke majelis ilmu bukan karena apapun, tetapi datangnya kita kepada majelis ilmu yang kita ikuti secara rutin semata-mata supaya kita membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah. Rusaknya setiap aktivitas dan setiap ibadah yang kita lakukan itu, perusaknya itu pertama kali datang dari niat yang salah. Ada yang datang ketika mereka datang ke taman ilmu, niat mereka supaya mereka disebut alim, ataupun ketika mereka mampu berdebat dengan siapapun yang belum belajar hari ini.
Semoga kita senantiasa mewaspadai segala perusak yang ada pada hati kita, dan senantiasa kita memperhatikan hati kita selalu berada di dalam keikhlasan. Karena yang nyampe kepada Allah bagaimana keikhlasan ketika kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan ibadah kita. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang ikhlas dalam setiap perjalanan kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita membutuhkan kesyukuran. Syukur itu bukan sesuatu yang sifatnya anjuran. Syukur itu bukan sesuatu yang sifatnya himbauan. Ibnu Qudamah menyampaikan di dalam kitabnya Minhajul Qasidin, kesyukuran itu sifatnya wajib. Sehingga ketika seseorang itu mereka tidak bersyukur kepada Allah, dampak kerusakan yang didapatkan sangatlah besar ketika dia menjalani setiap perjalanan hidupnya kalau dia tidak bersyukur. Syukur itu bukan sholat duha, karena sholat duha itu sunnah. Syukur itu bukan sholat qobliyah dan ba'diyah, karena keduanya adalah sunnah mustahabbah. Tapi sesungguhnya syukur itu sebagaimana sholat duhur, sebagaimana sholat asar, sebagaimana sholat maghrib, isya dan subuh yang harus kita tunaikan. Yang apabila kita tidak menunaikan sebuah kewajiban, maka kerusakan demi kerusakan akan kita peroleh pada perjalanan hidup kita. Contoh, orang tidak memperhatikan urusan sholat, maka yang Allah akan berikan kepadanya, efeknya itu apa? Bahwasanya dia akan terikat dan menjadi budak atas nafsunya. Khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat. Ada sekelompok manusia yang meremehkan urusan sholatnya, Allah akan berikan kepadanya dia menjadi budaknya syahwat. Makanya akhirnya kita jumpai, Pak, betapa banyak orang yang berzina. Dan setiap orang yang berzina, kalau kata para ulama salaf, orang kalau berzina itu selalu ada korelasi benang merah. Mereka selalu berantakan masalah sholatnya. Itulah yang menjadikan kita paham, kalaulah sholat ini kita remehkan berakibat buruk pada kehidupan kita, syukur. Kalau kita remehkan, itulah yang berdampak buruk pada kualitas kehidupan kita. Kita tidak mendapatkan ketenangan, kita tidak mendapatkan kelapangan, dan kita tidak pula mendapatkan kecukupan ketika kita tidak berusaha setiap waktunya bersyukur kepada Allah dalam setiap apapun yang telah kita peroleh dan telah kita dapatkan. Siapapun yang ingin lapang hidupnya, syukur. Siapapun yang ingin tenang hidupnya, syukur. Siapapun yang ingin dicukupkan oleh Allah, semoga bersyukur. Karena tiga kenikmatan itu, kelapangan, ketenangan, dan kecukupan, itu kenikmatan yang paling besar, merupakan anugerah yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia. Semoga Allah senantiasa jadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah.